Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya. Jadi jangan videonya diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang, nggak karuan. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang seperti itu. Berikutnya, kepada kalian semuanya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya, ya. Sebagai sesama saudara muslim kita saling mendoakan, ya, dan semoga doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Si panas kopinya. Oke. Aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian. Pertama dari Kang Mas Ilham Gans atau Ilham Gun ini bacanya. Nggak tahu dari mana asalnya, karena nggak dijelaskan di sini. Kali ini menjelang tidur penuturan gurunda menjadi suara pengantar istirahat. Oke, mantap, terima kasih. Dan salam Isra untukmu. Kemudian yang Cipto Purbaling. Sebagai dukungan untuk channel ini, no skip, no download. Tetap gunakan akal sehat walaupun dikerumuni para jamaah yang mainstream. Oke, mantap. Terima kasih, salam Isra juga untukmu. Kemudian untuk Kang Padran Jakaria. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Purwosari hadir Gus, semoga sehat selalu. Oke, salam Isra juga untukmu ya. Untuk semua saudara-saudaraku yang ada di Purwosari. Berikutnya Kang Mas Rupano Fitrah dari Depok hadir nyimak kajian berseri-seri di channel yang memaksa otak bekerja lebih cerdas dan cadas, only on GM channel. Salam Isra juga untukmu saudaraku yang ada di Depok. Kemudian Kang Mas Wicak Nurdianto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Gus Putih sehat selalu beserta keluarga. Amin. Doa yang sama juga untukmu. Tetap semangat dan jangan lupa nyeruput kopinya. Salam dari Jember. Salam Isra, Islam rasional. Oke, salam Isra juga untukmu. Iya, Jember itu daerah kopi juga ya. Oke, terima kasih Kang Mas Wicak Nurdianto. Salam Isra ya. Kita lanjutkan Kang Mas Nurkolis. Alhamdulillah Brebes hadir ngaji. Salam sehat selalu dan Islam rasional guru. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Nurkolis ya, yang ada di Brebes ya. Oke, salam Isra juga. Kemudian Bu nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin selalu hadir nyimak kajian. Anti skip, anti download. Salam Isra Tuan Guru dan para sahabat di channel ini. Oke, terima kasih, salam Isra juga untuk Bu nih yang ada di Banjarmasin. Kemudian Bapak kita, Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Serdang inti nyimak Gus. Semoga Gus Putih dan keluarga selalu sehat selalu.
Oke, terima kasih matur numbah nuwun untuk Bapak Abdul Muluk dan salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana ya, di Deli Serdang. Kemudian Kang Mas Wahyu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, hadir nyimak dari Brebes, salam Isra. Serius bercanda. Kebangkitan seperti kisah tragedi penamaan Tape dan Rengginan. Salah tapi diterima. Tape ditata, dijemur. Ini seharusnya tepat dalam pembuatan. Rengginan, regine menang, reginya menang. Oke. Terima kasih, salam Isra untuk Kang Mas Wahyu yang ada di Jember. Berikutnya Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin nyimak Gus. Salam Isra buat semuanya. Oke, atur thank you, atur nuhun, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Bandung. Kemudian ada Kang Mas Anto Wijaya yang punya Cirebon. Ketika kamu ditanya apakah Allah akan meninggalkan orang yang dikasihi, hatimu yang paling dalam pasti akan berkata jujur, tidak mungkin. Tetapi manakala hatimu telah didoktrin dengan kalimat Allah telah mempersembahkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa umat manusia. Oleh karena kalimat hipnotis tersebut, Anda akan membohongi hatimu yang terdalam. Siapa yang mengajarkan mendoktrinkan kalimat tersebut? Yesus atau musuh Yesus? Ilmu hipnotis adalah ilmu tipuan syaitan dengan kata kunci percayalah. Maka dari itu jauhilah kata-kata itu kalau Anda ingin selamat dari pengaruh hipnotis itu. Coba hidupkan itu tuh, mungkin berpengaruh supaya nggak terlalu gelap. Oke, selanjutnya, kalau yang disalib Yesus mengapa harus berteriak Eli, Eli, lama sabachthani? Yang jadi pertanyaan mendasar, apa mungkin Eli meninggalkan Yesus? Buktinya itu tuh siapa yang berteriak Eli, Eli, lama sabachthani? Itu Yesus atau orang lain yang diserupakan. Sebab kalau Yesus sepertinya tidak mungkin karena kita sepakat Allah tidak mungkin meninggalkan orang yang dikasihi. Oke, tapi orang yang tergantung di kayu salib merasa ditinggalkan Eli atau Eloi. Sekarang makin jelas ya mana yang benar. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Anto Wijaya yang punya Cirebon. Tumben komentarnya panjang. Terima kasih. Salam Isra untukmu saudaraku yang ada di Cirebon. Lanjutkan, ada Kang Nendes Liramu. Injil penuh dengan janji kebangkitan Yesus. Katanya Yesus telah bangkit dan murid-murid sudah bertemu dengannya. Namun bagaimana dengan tanda Niniwe dan Ratu Selatan yang dijanjikan Yesus? Maksudnya Nyi Roro Kidul mungkin ya. Kenapa tidak digenapi? Janji kebangkitan Yesus diucapkan kepada ahli Taurat dan orang Farisi di depan bangsa Yahudi. Lalu kenapa keempat Injil justru hanya mencatat kisah Yesus yang katanya bangkit itu hanya menampakkan dirinya kepada murid-muridnya saja? Bukankah seharusnya Yesus menggenapi janji kebangkitannya di depan umum pada seluruh bangsa Israel? Nih, gue bangkit nih. Gitu ya, seharusnya ya, di lapangan terbuka gitu ya. Karena kebangkitan Niniwe dan Ratu Selatan adalah bukti kebangkitan Yesus. Itu sebabnya kesaksian murid-murid Yesus bertemu dengan Yesus tanpa kesaksian bertemu dengan orang-orang Niniwe dan Ratu dari Selatan pasti cerita fiktif belaka. Kenapa murid-murid Yesus mengarang cerita bertemu Yesus? Yang pasti Yesus tidak pernah bangkit. Terima kasih untuk Kang Nendes Seliramu ya, salam Isra juga untukmu. Terima kasih. Kemudian jagoan kita Rio Aka, Jakarta Selatan. Hadir Gus. Oke, terima kasih, salam Isra untukmu yang ada di Jakarta Selatan. Dilanjutkan Kang Sahlan Gipari menyimak malam. Oke, mantap, udara sejuk malam ini. Oke, di sini hujan, ini baru kehujanan ini. Masuk rumah maghrib tadi kehujanan. Kemudian orang asing nyimak Gus. Oke, monggo silakan ya, semoga dapat sinyal. Dilanjutkan Kang Hermas Edison ya. 3 jempolnya, terima kasih, salam Isra juga. Kang Anto Wijaya, Assalamualaikum, Cirebon hadir ikut mengajiku, salam Isra. Oke, monggo silakan. Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nyimak Gus. Oke, monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam Isra untukmu. Kemudian kita ke Blora, ada Kang Mas Kipo Mania Randu Blatung, nyimak selalu kawan dari Kipo Mania Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Oke, salam Isra untukmu saudaraku.
Kemudian Kang Wahyudi Junaid. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Menurut saya ceritanya simpang siur dan penuh kejanggalan. Ini masuk wilayah irasional, rasional atau transrasional Gus. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu. Rasio sudah kita jelaskan ya. Terbagi menjadi 3. Irasional, rasional, transrasional. Nih, maka cerita yang ditanyakan ya dengan data simpang siurnya itu ya, maka ditanya ya, menurut Ayas ceritanya, Ayas itu saya ya, ceritanya simpang siur dan penuh kejanggalan. Ini masuk wilayah irasional, rasional atau transrasional Gus. Salam Isra juga untukmu. Nih dia. Ya. Tidak masuk akal. Ya. Bukan masuk akal, bukan melampaui akal, tapi tidak masuk akal. Karena saling tumpang tindih. Ya. Oke, kemudian berikutnya Kang Irfan Al-Akbar. Masih menyimak misteri penampakan Yesus pasca penyalipan sebelum take off, yang entah dari Galilea atau dari Betania. Gak tahu nih. Ya, bandaranya ada di mana ya. Oke, matur thank you Kang Irfan Al-Akbar, sukses selalu untukmu ya, salam Isra untuk semuanya. Kang Rizal Wahyu, Rembang hadir Gus, mantap ya. Jangan lupa tugas kampus diselesaikan, ngaji oke, tugas kampus juga oke. Oke, salam Isra untukmu Rizal Wahyu. Kemudian Bang Kunui, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salam Isra untuk Bang Kunui, nggak tahu ada di mana. Kang Mas Didi yang punya Brebes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, nyimak Gus, monggo. Soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir ngaji Tuan Guru. Berita tentang penampakan Yesus itu tidak aktual karena beritanya berbeda-beda, hanya sandiwara. Kira-kira begitu. Salam Isra semuanya. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Palu ya. Terima kasih untuk Gispati. Salam Isra dari sini. Oke. Kemudian soleha kita Rini Demak hadir Gus. Ini Bible banyak kontradiksi. Siapa yang datang ke kuburan Yesus? Malaikat Tuhan duduk di atas batu, Matius 2:82. Anak muda duduk di sebelah kanan, Markus 16:5. 2 orang berdiri, Lukas 2:44. Nggak ngerti aku, mumet. Mana yang benar itu? Oke, terima kasih untuk salah kita Rini ya. Salam Isra untukmu. Kemudian ada lagi apa ini? Yang menengok kuburan Yesus di hari Minggu pagi. Matius 2:81, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Markus 16:1, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome. Lukas 24:10, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta perempuan yang lainnya. Yohanes 2:01, Maria Magdalena sendiri. Ayo sopo sing iso jawab sing bener sing ndi. Tumpang tindih. Makanya itu menjawab pertanyaan saudara kita ya, Kang Mas Wahyudi Junaid, irasional, tidak masuk akal. Kemudian Kang Mas Edi Margono ya, ada apa dengan Lukas? Perhatikan Lukas 23, 39 sampai 46. Saat peristiwa tersebut semua murid Yesus sedang tertidur. Lukas mendapat informasi tentang kejadian tersebut dari siapa? Perawi pertamanya siapa? Karena muridnya sedang tidur. Ini jadi masalah. Ya. Kalau hadis itu dia doib. Ya. Oke, terima kasih Kang Mas Edi Margono ya. Kita lanjutkan Aljus Mas Duki tuh nomor 2. Oke, matur nuwun Kang, matur nuwun. Oke. Semuanya sudah aku baca ya. Tidak ada lagi aku punya hutang ya. Nanti kalau yang udah terlewatkan silahkan dikonfirmasi. Oke. Kita kemarin membahas Kristen Islam masihkah berpikir bila Isa diangkat ke langit, seri yang ke-13 ya.
Untuk sementara itu aku pending dulu karena ini tadi sibuk banget, masuk rumah maghrib sudah kehujanan lagi ya. Jadi insya Allah itu akan kita lanjut insya Allah besok ya, kita akan membahas tentang kahla. Untuk sementara ini kita ngaji untuk yang sedikit keluar tapi masih berkaitan juga. Ini untuk yang tanya, aku mohon maaf karena baru aku jawab sekarang. Ini masih ada hubungan dengan naik turun ya. Kalau di situ kan rafa'ah diangkat ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi. Pahit manis. Ini saran dari Mas Wahyudi. Pakai gula aren. Gula arennya dikasih sama guru Al-Quranku, Ustadz Hendi. Mohon doanya. Semoga segera pulih kembali, sembuh ya. Tadi aku ke sana, alhamdulillah sudah ada recovery ya. Semoga recovery-nya semakin baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini tajuknya apa? Aku juga masih bingung. Intinya dulu aku ditanya begini. Dalam perspektif Islam itu membangun kekuatan itu dari mana? Gitu ya. Membangun kekuatan Islam itu dari mana? Aku ditanya gitu dan aku belum sempat jawab. Dan sekarang akan aku jawab dan terima kasih atas kesetiaannya menunggu nggak tahu berapa waktu lamanya ya. Maka tajuknya adalah membangun kekuatan Islam dari mana gitu ya. Ya. Dari mana? Kok huruf kecil ya. Dari mana membangun kekuatan ini, kekuatan anu loh ya, kekuatan general, kekuatan apa saja ya, kekuatan apa saja, dari mana membangun kekuatan Islam. Oke. Maka ini masih ada hubungannya dengan naik turun ya. Kalau kemarin kan Kristen Islam masihkah berpikir bila Kanjeng Nabi Isa diangkat ke langit gitu ya. Nah, ini masih ada hubungannya dengan angkat mengangkat. Yaitu Mi'raj. Bolpoin Bapak habis, apa ini namanya? Enggak apa-apa, pakai angin aja biar besok aja. Mi'raj. Ada yang namanya nuzul. Ya. Jadi kita memahami Mi'raj beda loh ya, tidak seperti publik. Makanya kemarin ketika ada teman Kristen, sepertinya dia protes tentang aku bilang bagaimana Yesus diangkat ke langit itu, ya. Dia bilang bagaimana Anda memahami Mi'raj? Ya malas aku jelaskan, videonya sudah ada kok, tinggal tonton saja. Makanya kalau diskusi dengan gue itu harus hati. Jangan lu kira gue pemikirannya sama dengan Islam mainstream. Enggak. Ya. Tapi gue kemarin lagi malas aja jawab, biarin lah. Dia maunya itu remis. Kalau gue menolak Isa diangkat ke langit dengan analisa Alkitabiah seperti itu, kan mengatakan kan kitabnya sendiri kan, gue kan asli merujuk ke kitab. Seperti tadi yang dirujuk juga sama siapa namanya? Yang dari Cirebon ya. Terus yang dari Demak ya. Terus yang dari Jogja ya. Semuanya itu kan merujuk kepada Alkitab, jadi Alkitabiah. Memang
simpang siur, terus ditanyakan oleh Kang Mas kita yang dari Malang, Singosari, rasional, irasional, transrasional, maka aku jawab itu irasional, tidak masuk logik. Itu semua bersumber dari Alkitab. Jadi kita tidak mengada-ngada. Ya. Nah, ketika aku ditanya, lalu bagaimana tentang Mi'raj gitu? Dia kira cara pandang Mi'raj gue itu sama seperti Islam yang mainstream gitu ya. Masih ingat apa itu Mi'raj? Nih. Mi'raj. Apa itu nuzul? Turun. Tapi kalau terkait dengan ilmu Al-Quran, diajarkan, diturunkan, diajarkan. Ya, tapi basic artinya nuzul itu ya tekstualnya ya turun. Ya. Oke, kamu sudah tahu nuzul itu turun, Mi'raj itu tangga naik, artinya naik dia. Berarti dari bawah. Yang satu dari atas ke bawah. Ya. Ini dari atas ke bawah. Maka ini istilahnya top down. Kalau ini bottom up. Dia dari bawah ke atas. Ini bawah, ini atas. Ini bottom up, Mi'raj. Ini top down, nuzul. Bergeraknya dari atas ke bawah, turun. Ini kalau dari bawah ke atas, naik. Mi'raj, tangga naik. Nih, pahami dulu. Ya. Oke. Sudah paham? Ya. Ingat ya, yang belum pernah lihat kajianku tentang Mi'raj, silahkan itu nanti tanya sama Erni, itu supaya linknya dikasih nanti ya. Bagaimana? Apakah Mi'raj seperti yang kita bayangkan, kita pikirkan? Sudah ya? Jelas ya? Oke, aku hapus sekarang. Negara kita itu yang kekuatan politiknya itu mengambil yang namanya demokrasi. Ini ya, demokrasi. Ya. Yang namanya demokrasi itu kita kan sudah sepakat pakai sistem demokrasi, ya. Maka di dalamnya ada yang namanya partai politik, ya. Nanti di sini ada namanya PP atau partai politik, ya. Oke, sekarang aku gambarkan bagaimana partai politik dibangun. Katakanlah pemerintahan kita paling tinggi pusat, ya. Pusat itu apa ya? Ibu kota ya. Ibu kota. Terus turun lagi apa? Gubernuran. Ya. Berarti ini apa? Provinsi. Ya kan? Turun lagi kabupaten. Ya betul ya. Kabupaten. Berarti ini ya bupati, ini gubernur ya, ini presiden. Turun lagi apa? Kota Madia. Yang ada wali kotanya. Turun lagi desa. Turun lagi nanti ada cabang dan segala macam. Kalau sudah desa nanti ada cabangnya, ada ranting, anak ranting segala macamnya. Ini sistemnya. Maka demokrasi itu membangun kekuatan dari sini, partai politik gitu. Ya. Politik dalam demokrasi itu membangunnya dari sini dulu. Ya, membentuknya dari sini. Ya. Dia bentuk dulu pusat
Kalau kita Jakarta no, ya kantor pusatnya di sana. Setelah bentuk pusat, ketuanya siapa, wakil ketuanya siapa, sekretarisnya apa, nama partainya apa. Misalkan nama partainya Gundul-Gundul Pacul misalkan ya. Jadi GP ya. Misalkan partai GP, partai Gundul Pacul. Ya, gambarnya kepala gundul sama pacul gitulah ya. Dia bangun partai. Ketua partainya siapa? Wakilnya siapa? Sekretarisnya siapa? Bendaharanya siapa? Dibentuknya itu di sini. Di pusat. Misalkan kantornya di jalan apa? Keramat Tunggak mungkin ya. Kantornya di Keramat Tunggak. Kawat. Ini yang tahu sejarah Keramat Tunggak senyum-senyum aja dia. Kalau yang nggak tahu sudah nggak usah tanya, diam aja kau. Partai Gundul-Gundul Pacul, ya kantor pusatnya mana? Keramat Tunggak. Keramat Tunggak kan Jakarta, ya. Kalau Sum Kuning tuh mana? Semarang. Kok hafal? Lihat itu, aku pernah bahas itu ya. Dari mulai ujung Sumatera sampai Bali itu aku sebutkan semua. Ya. Oke. Ya, pusatnya di Jakarta. Setelah bentuk di sana, baru dia bentuk ke sini. Ya. Bikin. Ya. Di tiap gubernur, kalau kita sekarang ada berapa? Berarti provinsi nih. Kalau dulu kan zaman gue masih masih sekolah 27 provinsi. Sekarang Timur Timur sudah lepas dan ada perkembangan kagak tahu gue. Mungkin gerak itu pun tak tanya Indonesia ada berapa provinsi juga nggak tahu karena berubah-ubah terus. Dulu kita nama menteri itu tahu karena nggak berubah-ubah. Sekarang kacau, menteri siapa berubah lagi. Nanti mau diapalin berubah lagi. Ada yang dipecat, ada yang digini, digitu nggak tahu lah ya. Itu kerjaan orang-orang politik lah, bukan urusan kita. Ya, oke. Semua provinsi bikin cabang dia. Oke. Sudah ada level provinsi, turun lagi level kabupaten. Oke. Ya. Begini dia bikinnya. Kabupaten bikin kantor cabang, siapa ketuanya. Kalau di sini kan ketua umum ya. Kalau di pusat itu. Nanti kalau di sini DPP. DPW kalau di sini. Sebab gue pernah berantem sama DPW. Jadi gue kagak ngurus lu mau DPW mau apa ayo. Jadi DPW dalam partai itu setingkat gubernur dia. Ya. Ya di sini ya, ketua umumnya DPW terus bentuk ini kabupaten. Kabupaten sudah terbentuk, bentuk lagi ke kota madya. Ya, perwakilan-perwakilannya. Kota madya bentuk lagi nanti ya kota madya terus ke apa ya? Ya sudah gampangnya ke desa lah ya. Ke desa nanti ada cabang, ada ranting, terus begitu sampai RT RW dan segala macamnya. Ya. Politiknya dibangun seperti ini. Ya. Nomor satunya mana? Nomor satunya dia ada di sini. Ya. Tahapannya begini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Turun begini, turun begini, turun begini, turun begini. Oke, aku tinggal dulu ya, karena sudah qomat, aku harus sholat isya berjamaah. Nanti setelah ini mohon dipersori ya, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut setelah mohon waktu ya. Interval atau jeda sesaat karena tadi masuk sholat isya berjamaah ya. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Aku lupa ini dulu yang merequest siapa, sudah lama ini ya.
Jadi begitu ya, politik itu dibangun dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, ya. 1, 2, 3, 4, ya. Kita umpamakan level pemerintahannya seperti ini. Maka dia disebut nuzul, karena dia turun. Nuzul, ya. Sini nampak tuh, sini tuh. Ya, maka dia disebut nuzul. Nuzul. Ya, demokrasi itu begini kan, demokrasi dibangun lewat parpol, partai politik. Oke. Sementara kalau Islam bagaimana? Coba kalian perhatikan, ada yang Nabi ujuk-ujuk terus dapat apa namanya itu, umat banyak gitu ada. Coba pelajari sejarah-sejarah kisah-kisah Kanjeng Nabi itu. Ada yang begitu jadi Nabi terus umatnya banyak, semua mau taat mengikuti dakwanya tanpa rintangan, tanpa hambatan. Kan nggak ada, ya. Semua Nabi itu membangun dari bawah, ya. Membangun dari bawah. Kita ambil contoh Kanjeng Nabi Muhammad, ya. Itu begitu gampangannya kalau kita sebut itu memproklamirkan gitulah ya. Proklamasi tentang kenabiannya setelah usai studi di Gua Hira itu. Jadi Al-Quran sudah selesai. Waktu di Gua Hira kan beliaunya menjadi murid, ya. Studi Quran, gurunya itu dikirim oleh Allah, malaikat Jibril. Setelah tamat, selesai, diwisuda, maka yang dulunya belajar kemudian jadi nabi ngajar. Maka nabi itu ya bisa disebut guru, rabbi. Ya. Kalau di Yahudi kan istilahnya rabi-rabi Yahudi, itu guru-guru agama mereka. Jadi nabi-nabi itu ya guru kita gitu, ya. Tentunya kalau nabi gurunya ya bukan manusia, ya malaikat, ya. Tapi juga ada yang perantara gitu ya. Kalau Kanjeng Nabi Isa itu lewat bundanya, ya. Bundanya hasil didikannya siapa? Nabi Zakaria, ya. Nabi Zakaria ya lewat Allah, lewat para malaikat. Begitu juga nanti Kanjeng Nabi Isa juga ketika menerima Injilnya juga begitu, bukan Injil yang ini ya, yang kita biasa diskusikan. Ya. Dan semuanya itu membangun dari bawah. Seperti Kanjeng Nabi Isa kan membangun dari bawah. Begitu setelah hamil, memisahkan diri, ya. Terus sudah waktunya sudah dewasa, ya, dewasa dalam artian ini aku agak repot menjelaskan ke kalian karena besok kita akan membahas dewasa. Artinya sudah balik lah gitu ya. Diketemukan sama umatnya. Sekarang giliranmu dakwah. Gitu ya. Yang terus ketika diketemukan dipandang sebelah mata oleh orang-orang kiai-kiainya Yahudi. Anak dalam buayan, masa gue harus diskusi sama anak dalam buayan. Gitu ya. Yang kepada teman-teman kita yang masih belum bisa memahami maka dikatakan itu mukjizat, bayi bisa ngomong. Kayak begitu. Itu kan dari bawah dulu itu. Kanjeng Nabi Muhammad juga dari bawah. Begitu diumumkan Nabi, terbelah Catermelon, politik Catermelon. Strategi Catermelon. Belah semangka, jebret. Belah jadi 2, ya. Yang setuju, yang menerima Muhammad bin Abdullah adalah sebagai seorang nabi, sebagai rasul, dibina oleh Kanjeng Nabi. Studinya di mana? Ya nggak di Gua Hira dong. Studinya di Darul Arkom, rumahnya Pak Arkom, ya, dibina. Yang menolak dibiarin dulu. Ini dulu dibina. Itu dari berapa kelompok orang. Jangan lu kira gue nabi terus seluruh kota Mekah. Oh yes. Nggak begitu. Dan itu pun masih kita tahu lewat sejarah. Akhirnya kan hijrah juga karena di sana tetap aja tertolak. Di mana perlawanan dari Arab-Arab pagan itu sangat kuat. Akhirnya hijrah ke Madinah.
Di Madinah lah kekuatan itu disusun. Dari mana? Dari bawah. Ya. Makanya semua itu dari sini dulu. Kalau Islam tuh dari sini. Jeret. Bawah. Desa lah ya, desa. Baru naik ke kota Madinah. Jeret. Baru naik ke kabupaten. Jeret. Kabupaten Sukasai, baru naik ke kebunuran, jeret, baru naik pusat. Jadi langkahnya begitu, ya. Ini satunya, ini duanya, ini tiganya, ini empatnya, ini limanya. Makanya kalau di sini disebut nuzul, di sini mi'raj. Mi'raj, bagaimana tulisannya mi'raj itu? Kalau salah tolong dibenarkan. Mi'raj. Ya, bilang Bapak masih syuting. Paham ya? Bilang perlu apa gitu aja dulu. Di sini mi'raj ya. Ya. Karena apa? Dia naik. Karena aku sudah jelaskan, mi'raj itu anak tangga. Yang namanya anak tangga naik. Naik ke sini dari bawah, dari dasar, naik satu tahapan, naik satu tahapan, naik satu tahapan lagi, naik satu tahapan lagi, puncak sudah. Disinilah yang aku bilang itu kemarin dalam kajian ini, mi'rajnya itu di sini, mi'raj tangga naik. Cuman kan teman-teman kita mah mi'raj itu naik ke atas langit sana. Terus nanti kalau dikasih tahu mana penjelasan Al-Quran Nabi mi'raj ke atas langit, dia ajukan mesti surat apa itu? Yang sudah kita dekonstruksi ulang itu. Az-Zukhruf. Masa Az-Zukhruf itu? Iya, yang itu loh, yang di Sidratul Muntaha itu. Ya. Kan bilang itu Nabi di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu di bumi. Sidrah itu pohon, muntaha itu ujung, di pucuk ujung. Jadi melihat malaikat itu di atas. Di atasnya pucuk-pucuk. Yang kita sebut pohon bidara. Sidrat. Muntaha itu jauh di ujung pucuknya gitu loh. Jangan lu kira Sidratul Muntaha itu di awang-awang. Gitu loh. Surat apa le? Lupa apa? Hah? Iya. Bukan ah. Coba ketik Sidratul Muntaha keluar apa? Jangan Al-Isra Bapak aja tahu kok. Bukan Al-Isra itu. An-Najm. Bukan An-Najm. Mana Al-Qur'annya? Ambil. An-Najm itu. Ya. Bukan begitu mi'raj. Mi'raj itu ini loh. Naik dari satu, naik kedua, naik ketiga, naik keempat, naik kelima. Bukan surat An-Najm biar cepat. Ini yang namanya mi'raj. Membangun kekuatan. Disinilah puncak kejayaan peradaban Islam dibangun oleh Kanjeng Nabi. Maka disebut dia mi'raj. Bukan mi'raj orangnya naik ke awang-awang sana. Ngapain mana? Aduh. Tidak logis belas. Nanti kalau dibilang mukjizat lagi. Surat An-Najm. Ya. Ayatnya adalah dimulai ayat yang ke-13. Ini depak dulu gue baca ini ya. Depak ya. Gini. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu pada waktu yang lain. Di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal, ya. Yang ke-16, ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya, penglihatannya tidak berpaling dari penglihatan itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Ini kalau ditanyain, mana dalil pendukung dari Al-Quran bahwa Kanjeng Nabi mi'raj? Seperti yang kamu bayangkan, naik ke atas langit. Ini dibaca. Surat An-Najm 13-18. Lagi-lagi jadi korban terjemahan.
Yang masih junior, tanya sama seniornya, nanti lihat ini sudah kita dekonstruksi. Awal penyakitnya ini ketika isim yang itu seharusnya dimaknai secara zat, tapi dipahami secara makna. Penyakitnya kan di sini. Jannah. Ya. Ini kalau secara zat dia taman, kebun. Kalau secara makna ya, ada isim makna, isim zat. Dia yang kita kenal dengan surga. Ini loh. Jannah itu artinya tersembunyi, sudah pernah kita bahas. Janin tersembunyi dalam rahim. Jannah karena apa? Pohon-pohon rindang. Ini apa sebetulnya? Taman atau kebun. Ketika jannah dipahami salah, dipahami pakai isim makna terus surga, ya kacau. Seharusnya dipahami menurut isim, ya isimnya itu isim zat, yaitu apa? Taman atau kebun. Jadi itu di kebun, di taman gitu loh. Yang banyak sidrat, pohon sidrat, terus dia lihatnya di Sidratul Muntahanya itu. Dipahami Sidratul Muntaha ada di awang-awang, kacau, bubar. Ini leh. Oh iya, surat An-Najm berapa sampai berapa ini leh? Quran surat An-Najm bintang-bintang piro-piro leh? Surat 53 ayatnya berapa tadi? 13 sampai 16 nih, lu baca ini. Lihat videonya, lihat sudah kita dekonstruksi. Ya. Oke, kembali ke sini. Jadi, kekuatan Islam itu dibangun dari bawah, maka dia disebut mi'rab. Kalau politik yang demokrasi itu dibangun dari atas, maka dia disebut nuzul. Nah, sekarang mau mana yang diikuti, terserah. Kalau kita mengikuti sunnah Kanjeng Nabi ya dari bawah ini. Sama seperti kita mau ikut kejuaraan itulah. Juara, gampangnya juara apa ya? Juara balap sepeda dulu lah. Tingkat desa dia juara. Lomba lagi tingkat kota Madia dia juara. Diadu lagi lomba lagi kabupaten dia juara. Juara terus. Coba gubernur dia juara. Kalau gitu bawa ke pusat dia juara. Disinilah dia mi'raj, mencapai puncak peradaban Islam tuh di sini. Di mana dibangun Kanjeng Nabi? Madinah Al-Munawwarah. Oke. Aku sudah nggak punya hutang, mohon maaf ya, sudah lama menanti baru sekarang aku jawab ya. Jadi mi'raj, naik dia, bukan diangkat seperti dipahami Kanjeng Nabi bisa diangkat ke langit. Nah, nanti hadis ya, aku nggak hafal hadisnya itu ya. Di level ini ketemu Kanjeng Nabi Musa, di langit ini ketemu Kanjeng Nabi Isa, di langit ini ketemu Kanjeng Nabi Ibrahim. Itu publik memahami harafiah karena sudah salah dasar, dianggap naik ke langit beneran. Kalau surga kan belum, Nabi kan bilang surga ini belum ada yang pernah melihat, belum terbetik dalam hati. Maka kalau dipahami ini surga seperti yang nanti kita tempati, bertentangan dengan pernyataan Kanjeng Nabi. Berarti ini bukan itu, maksudnya adalah taman, kebun, bukan surga. Orang ini belum ada yang pernah lihat kok. Ya. Oke. Hadisnya itu kan di langit kesekian ketemu Nabi ini. Itu lambang-lambang ini. Nabi Ibrahim misalkan lambang tingkat kabupaten. Misalkan naik lagi Nabi Musa nanti tingkat apa begitu. Aku tidak hafal, tapi hadisnya begitu. Kalau kami memahaminya begitu. Bukan benar-benar di langit ketemu Nabi Ibrahim, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibrahim? Enggak begitu ya. Itu lambang level mana kekuasaan itu kita peroleh ya. Ya, silakan cari hadisnya, aku nyari belum pernah ketemu itu. Kalian paling jago lah mencarinya ya. Oke. Jadi ini ya, pusat, gubernuran,
kabupaten, kota madya, desa. Politik yang dalam demokrasi itu nuzul karena dari atas ke bawah. Kalau kita mi'raj karena dari bawah ke atas. Kalau ini turun, kalau ini naik. Oke? Semoga ini bisa dipahami. Dan kalau ini dipahami dan kamu ngerti, kamu istimewa. Karena sekarang banyak partai-partai namanya partai Islam, tapi kerangka berpikirnya nggak Islam. Mereknya doang. Kacau. Sampai-sampai bank juga ikut-ikutan begitu. Bank syariah. Ya tulisannya bank syariah, di dalamnya ya nggak tahu syariah apa. Karena temanku ada yang pernah kecewa. Apa? Tulisannya tok syariah. Tapi ya sudahlah ya. Alhamdulillah masih mau pakai nama syariah. Semoga berproses. Jangan hanya namanya, tapi di dalamnya juga benar-benar syariah. Jadi menolong orang yang nggak punya gitu ya. Oke. Ini yang bisa aku sampaikan ya. Lagi-lagi aku mohon dipersori untuk yang request baru selama ini aku jawab ya. Oke, pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu dalam bingkai imanmu ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Isra untuk semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atur nuhun.